Tanda-tanda akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tiba masanya atas umatku di mana kekhusyuan dalam sholat akan hilang. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya kematian secara mendadak. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya gempa bumi terjadi. Akan tiba masanya atas umatku di mana orang jujur didustakan. Orang terpercaya dituduh khianat dan pengkhianat dipercayai. Akan tiba masanya atas umatku di mana urusan umat dilimpahkan kepada pemimpin yang bukan ahlinya. Akan tiba masanya atas umatku di mana seseorang muslim itu tidak akan mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal saja. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya terjadi pembunuhan sesama sendiri. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya masjid dibangun megah namun sepi jamaahnya. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya orang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang haram. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya manusia saling bangga dengan perbuatan maksiat mereka. Para sahabat bertanya, kapan hal itu akan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semua itu akan terjadi di akhir zaman, maka apabila hal itu sudah terjadi, maka tunggulah saat kedatangan hari kiamat. Lihatlah, hampir semua yang disebut di atas itu telah berlaku di zaman kita sekarang ini. Adalah hari-hari yang sangat ganjil. Ibu-ibu dan bapak-bapak hanya mementingkan makanan yang sedap dan pakaian terhadap anak-anak mereka. Namun mereka lupa menanam ajaran agama dan akhlak kepada anak-anak mereka. Hari-hari yang ganjil, pemuda dan pemudi berjam-jam menghabiskan waktu mereka jalan-jalan dan berpelesiran di mal atau di kafe. Namun mereka merasa letih dan berat untuk mengerjakan salat walau hanya 2 rakaat. Hari-hari sangat ganjil, kita bersungguh-sungguh berusaha sehingga mampu membeli apa yang kita suka, yang enak-enak dan yang bagus-bagus, murah atau mahal, kita sanggup membayarnya walaupun dengan berapa harga sekalipun. Namun ketika kita ingin beramal ke dalam kotak masjid, kita akan memilih uang kita yang paling kecil sekali untuk dimasukkan ke dalam kotak amal. Hari-hari yang ganjil, kita set alarm sebelum tidur takut terlambat bangun untuk pergi kerja. Namun kita lupa untuk setkan alarm untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat subuh. Hari-hari yang ganjil, saat kita takut dan khawatir terlambat masuk kerja. Namun kita tidak pernah takut dan khawatir kalau terlambat menghadap Allah, sholat, ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Hari-hari sangat ganjil, kita saling caci dan membicarakan keburukan makhluk-makhluk Allah. Namun kita lupa akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada didatangi malaikat pengawas yang selalu hadir. Hari-hari yang ganjil, kita mengeluh dari banyaknya musibah dan bencana. Namun kita lupa akan firman Allah, Maha Suci Allah yang telah menggerakkan kendaraan ini untuk kami padahal kami tiada kuasa menggerakkannya. Hari-hari yang ganjil, ibu-ibu dan bapak-bapak membiarkan saja istri dan anak perempuan mereka memakai pakaian dengan menampakkan aurat bahkan menimbulkan fitnah kepada orang lain tanpa ada rasa bersalah dan tidak berani untuk mencegahnya dengan alasan itu adalah hak asasi manusia masing-masing. Insya Allah, bumi kita ini sudah tua, soal kapan kiamat tidak ada yang tahu termasuk Rasulullah. Tetapi mengenai umur umat Islam, Rasulullah pernah membocorkan bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1500 Hijriah, sedangkan kita sekarang sudah 1444 Hijriah. Kapan lagi waktu kita untuk berbuat baik? Kapan lagi kita mau memperbanyak amal jika waktu hidup kita tidak ada yang tahu? Semoga kita selamat hidup di dunia yang sebentar ini, menuju akhirat yang kekal dan abadi. Amin. Semoga kesehatan dan keberkahan tetap dilimpahkan kepada kita semua serta senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan memiliki hati yang terbaik, bersih dan ikhlas dalam berbuat kebaikan serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin.